Bab 1123. Kerajaan Great Wild. Di tempat itu, wajah utusan mulia berubah menjadi sangat suram. Dia tidak menyangka Sandi akan memilih Mileye. Apakah otak orang ini sudah rusak? Dia akan berbicara. Pada saat ini, Sandi tiba-tiba menatap Tain. Jika semua orang ingin hidup, pilihlah dia. Tain menoleh untuk melihat Mileye. Teman kecil, kami bersedia berteman denganmu. Mileye menunjuk pada saat yang sama, seberkas cahaya pedang tenggelam ke dalam segel Raja Manusia. Segel Raja Manusia bergetar hebat. Mileye melihat ke arah segel sumur, hancurkan. Begitu selesai katanya, segel Raja Manusia di tangannya langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan menghantam sumur itu. Boom! Seluruh sumur bergetar hebat, dan kemudian, abjad-abjad kuno merah darah yang tak terhitung jumlahnya melayang dari balik sumur, dan secara bertahap, satu persatu abjad-abjad kuno merah darah ini menghilang. Melihat ini, utusan mulia di kejauhan menyipitkan matanya sedikit. Dia akan bergerak, tetapi pada saat ini, Mileye berkata sambil tersenyum, "Jika aku jadi kamu, aku akan lari sekarang juga." Utusan mulia mengepalkan tangan kanannya dengan erat, dan pada saat ini, sebuah aura yang kuat tiba-tiba naik ke langit dari sumur di bawah. Melihat ini, utusan mulia berbalik dan menghilang ke langit tanpa ragu. Pada saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di depan Mileye. Pria paruh baya itu berambut sebahu, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Auranya bahkan lebih kuat dari utusan mulia yang tadi. Master kuat. Orang di depannya adalah Tain yang berbicara dengannya sebelumnya. Tain memandang Mileye. "Terima kasih, teman kecil." Mileye berkata sambil tersenyum, "Aku juga punya maksud tersendiri." Tain mengangguk pelan. "Sudah seharusnya." Tain ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kami baru saja keluar dari sumur, tubuh kami belum pulih sepenuhnya, jadi kami perlu tinggal di sini untuk beberapa saat. Jika kamu membutuhkan kami, beritahu saja aku dan kami akan segera tiba." Mileye berkata sambil tersenyum, "Baik." Selesai berbicara, tangannya menunjuk, lalu 100 energi ungu jatuh di depan Tain. Melihat ratusan energi ungu ini, Tain tergerak. Mileye berkata sambil tersenyum, "Energi ini seharusnya berguna bagi kalian semua." Tain tidak menolak, dia memberi hormat. "Terima kasih." Mileye tersenyum, "Kalian bisa merawat luka kalian dengan tenang. Aku masih ada urusan, jadi aku akan pergi dulu." Selesai berbicara, dia memandang Sandi. "Kamu bebas." Begitu selesai kata-katanya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit. Setelah Mileye pergi, mata Tain perlahan tertutup. Sandi berkata dengan berat, "Mengapa kamu memilih dia?" Tain berkata pelan, "Utusan mulia memberitahuku bahwa mereka sudah memenjarakan Tian Dao." Sambil berbicara, dia mencibir, mereka sangat naif." Sandi mengangguk, "Aku juga merasa bahwa masalah ini agak aneh. Bagaimana mungkin Tian Dao ini dipenjara oleh mereka dengan begitu mudah? Jika mereka memiliki kekuatan ini, bukankah akan mudah bagi mereka untuk membunuh Mileye?" "Tidak benar juga." Tain memandang Sandi. "Kenapa? Orang di belakang bocah itu lebih kuat dari Tian Dao." Sandi berkata dengan berat, "Aku tidak tahu, aku hanya tahu bahwa dia sangat kuat. Di belakangnya, ada kekuatan besar bernama Kaisar Pedang." Waktu itu, Kaisar Pedang keluar untuk membantunya. 12 kultivator pedang datang, semuanya dengan kekuatan pedang fana. Selain itu, ada seorang wanita berjubah putih di belakangnya. Hanya bayangan tubuh wanita itu yang datang, tapi dia sudah bisa menghancurkan fisik tubuhku dengan satu pukulan. Aku sama sekali tidak punya kekuatan untuk melawan."
Taiyin sedikit mengernyit, tidak punya kekuatan untuk melawan. Sandy mengangguk, sama sekali tidak bisa melawan. Mendengar ini, ekspresi Taiyin berangsur-angsur menjadi serius. Sandy berkata, di belakangnya, masih ada wanita dengan rok polos. Aku tidak tahu seberapa kuat wanita ini. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Aku rasa masih ada banyak orang di belakangnya. Singkatnya, sudah benar kamu memilihnya. Taiyin mengangguk. Situasi sekarang sangat rumit, kita harus tetap hati-hati. Kalau tidak, bukannya disegel, aku khawatir kita akan binasa. Sandy tiba-tiba berkata, apakah kamu tidak ingin membalas dendam pada Tian Dao? Taiyin menggelengkan kepalanya. Kami tidak memiliki kekuatan itu lagi. Wanita itu lebih unggul dari kami dalam hal kekuatan dan kemampuan, kami tidak ingin menjadi musuhnya lagi. Seperti yang kamu katakan, kali ini dia tidak peduli tentang apapun, dia pasti ada rencana besar. Sandy tiba-tiba berkata, kurasa dia ingin menggunakan tangan Mileye untuk menyingkirkan kita, dunia kegelapan dan dunia atas. Taiyin memandang Sandy. Sandy berkata pelan, tujuannya adalah untuk melindungi alam semesta ini, bukan orang-orang yang menjaga alam semesta ini. Jadi, dia membiarkan kita saling berperang, lalu dia sendiri yang akan mendapatkan keuntungan. Berbicara sampai di sini, dia berhenti, dan kemudian melanjutkan, dia sudah menyegel kita selama bertahun-tahun. Aku juga tidak bisa terima, tapi dia benar-benar membuat orang putus asa. Taiyin mengangguk pelan. Yang harus kita lakukan sekarang adalah hidup dengan baik, bukan membalas dendam, karena kekuatan kita tidak mengizinkannya. Sambil berbicara, dia mengambil energi ungu itu dan berbalik dan memasuki sumur. Sandy mengikuti setelah terdiam sejenak. Gunung Dewa Buzu kembali tenang. Setelah Mileye meninggalkan Gunung Dewa Buzu, dia tiba-tiba berhenti karena dia menemukan bahwa naga itu mengikutinya. Mileye memandang naga sejati. Kamu juga sudah bebas. Naga sejati melirik Mileye. Hei manusia, aku akan mengikutimu. Mileye berkata sambil tersenyum, untuk apa kamu mengikutiku? Naga sejati terdiam. Mileye memandang naga sejati dan bertanya lagi, untuk apa kamu mengikutiku? Setelah naga sejati terdiam sesaat, lalu berkata, aku bersedia mengikutimu. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apakah kamu bercanda? Naga sejati menatap Mileye. Aku serius. Mileye sedikit bingung. Mengapa kamu ingin mengikutiku? Naga sejati menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Mileye menunjuk ke belakang naga sejati. Gunung Dewa Busu. Naga sejati menggelengkan kepalanya lagi. Jika aku kembali, aku akan dipukuli sampai mati oleh mereka. Mileye berkata sambil tersenyum, jadi, kamu mengikutiku untuk menyelamatkan hidupmu, kan? Naga sejati mengangguk, iya. Mileye berkata sambil tersenyum, mengikutiku sangat berbahaya, apakah kamu tahu maksudku? Naga sejati berkata dengan berat, aku bersedia. Mileye mengulurkan tangan kanannya, naga sejati langsung berubah menjadi naga kecil dan menempel di lengannya. Mileye berbalik dan menghilang di tempat. Mileye kembali ke klan penyihir. Sekarang kota penyihir sedang dibangun, karena perang sebelumnya telah menghancurkan seluruh kota penyihir. Mileye datang ke aula leluhur klan penyihir, di mana Amu dan mantan pendeta tinggi Seruni Lin berada di sana. Amu menatap Mileye. Kamu sudah datang. Mileye mengangguk. Semuanya sudah hampir selesai. Seruni Lin melirik Mileye. Apa rencana selanjutnya? Mileye berkata pelan, kita tidak bisa duduk diam. Seruni Lin mengangkat alisnya sedikit. Kamu ingin melakukan serangan balik.
Mileye berkata sambil tersenyum, tidak bolehkah? Amu tiba-tiba berkata, balik menyerang dunia kegelapan. Mileye berkata pelan, aku akan melihat situasi terlebih dahulu. Amu langsung menggelengkan kepalanya. Jangan, ini terlalu berisiko. Seru Nilin juga mengangguk. Jika kamu pergi sendiri, itu sama saja dengan cari mati. Terlalu berisiko. Mileye berkata sambil tersenyum, aku tahu kemampuanku. Seru Nilin memandang Mileye. Apakah kamu tahu bahwa jika kamu pergi sendiri, mereka pasti akan membunuhmu dengan segala cara. Selain itu, kamu juga tidak dapat berbuat banyak jika kamu pergi. Jika kamu ingin mendapatkan informasi, biar aku saja yang pergi. Mileye menggelengkan kepalanya. Kamu yang pergi juga sama saja berbahaya. Seru Nilin berkata pelan, apakah menurutmu kamu lebih kuat dariku? Mileye tersenyum kecut. Senior salah sangka. Maksudku, aku tidak pergi sendiri. Seru Nilin sedikit mengernyit. Tidak sendirian. Mileye mengangguk. Ada teman lain. Seru Nilin memandang Mileye. Untuk apa kamu ke sana? Mileye berkata pelan, menemui Dewa Kegelapan. Seru Nilin sedikit mengernyit. Kamu ingin menghasutnya? Mileye menggelengkan kepalanya. Ini tidak realistis. Seru Nilin sedikit bingung, dia hendak berbicara. Pada saat ini, ruang hampa di depan Mileye tiba-tiba bergetar, dan setelah beberapa saat, ekspresi Mileye tiba-tiba menjadi jelek. Aku perlu pergi ke suatu tempat dulu. Amu, panggil semua master klan penyihir. Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri. Tunggu aku di sini. Selesai berbicara, dia telah menghilang. Amu menatap Seru Nilin. Seru Nilin berkata pelan, tampaknya dunia kegelapan dan dunia atas telah membuat gerakan baru. Sambil berbicara, dia memandang Amu. Bersiaplah. Wajah Amu berubah suram. Apakah dunia kegelapan dan dunia atas ini tidak takut mati? Apa wanita berjubah putih itu pun tidak bisa menghalangi mereka? Setelah beberapa saat, Mileye datang ke langit berbintang, dan begitu dia tiba di langit berbintang, Queen muncul di depannya. Mileye berkata dengan berat, apakah mereka berniat menghadapi Alo? Queen mengangguk. Apakah Alo sedang bersiap untuk menerobos? Mileye mengangguk. Queen berkata dengan berat, sepertinya mereka tahu hal ini. Jelas, mereka tidak ingin Alo menerobos. Masuk akal juga, dengan kekuatan Alo saat ini, setelah dia menerobos, dia tidak terkalahkan. Mileye terdiam. Alo. Jelas dunia atas dan dunia kegelapan juga sangat takut pada Alo. Sekarang kekuatan Alo sudah sangat menakutkan. Jika dia menerobos, orang biasa tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Seolah teringat sesuatu, Mileye tiba-tiba bertanya, Queen, bagaimana kamu tahu mereka akan menghadapi Alo? Queen berkata pelan, Tiandao mengirimiku pesan. Tiandao. Mileye sedikit mengernyit. Dia tahu. Queen melirik Mileye. Dia adalah Tiandao, kebenaran langit dari alam semesta ini. Banyak hal yang tidak bisa disembunyikan darinya. Jangan remehkan wanita ini. Wanita ini biasanya terlihat tidak berbahaya, tapi dia sangat licik. Untuk membunuh orang, dia tidak perlu melakukannya sendiri, dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Saat ini, dia memberitahu kita berita ini. Dia sepertinya membantu kamu, tetapi sebenarnya dia sedang mempersiapkan kamu untuk melawan dunia kegelapan dan dunia atas. Mileye. Queen menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, saat ini dia tidak berniat buruk padamu, karena kalian memiliki tujuan yang sama, yaitu berperang melawan musuh asing. Mileye berkata dengan berat, dia ingin kita saling berperang. Queen memandang Mileye. Kamu harus mengerti bahwa kamu, bukan dia, yang ingin dihadapi dunia atas saat ini, jadi dia tidak perlu panik.
Mileye menggelengkan kepalanya dan hendak berbicara. Pada saat ini, Queen tiba-tiba melihat ke langit berbintang yang dalam. Dia sedikit mengernyit. Ayo cepat pergi ke kerajaan Greatwild. Mendengar ini, ekspresi Mileye berubah. Tanpa ragu, dia berbalik dan menghilang ke kedalaman langit berbintang dengan berubah menjadi cahaya pedang. Cahaya pedang itu ke kerajaan Greatwild. Bersambung.